Halo, nama saya Dimas Madegani. Perkenalkan, nama saya Aji Tit. Halo, nama aku Mona dan aku belum menikah. Halo, nama saya Udin. Saya sudah menikah, Scorpio. Saya di sini kebetulan masih ngekos, yang notabene juga bisa diartikan masih lajang juga sih, masih lajang. Dan saya single. Iya, single sih. Belum nikah. Belum nikah, masih single. Punya pacar? Punya. Halo, aku Ibi dan aku masih single. Kerja di Jogja udah hampir 4 tahun. Dari pertengahan kuliah sampai sekarang udah lulus setahun setelah lulus kuliah sih. Udah 4 tahunan lah. Aku di Jogja dari 2017 sampai kerja pegawai swasta. 2011 saya mulai bekerja sebagai part-timer di salah satu kedai kopi. 2011, 2012, 2013 saya mulai diajak teman untuk ikut menjadi jadi freelancer di salah satu wedding organizer. Kerja di Jogja dari 2014 sampai sekarang. Kalau kuliahnya dari 2010. Sebetulnya sih aku nggak kerja di Jogja, di tetangganya di Solo. Sudah bekerja sekitar 3 tahun kurang lah. Kira-kira sudah berapa ya Mas ya? Hampir 8-9 tahun saya berusaha mencari penghasilan di Jogja. Tapi secara company, as a company saya baru 3 tahunan ini, 3 tahun berjalan saya bekerja di salah satu company di Yogyakarta, tepatnya di kota Yogyakarta. Itu sih. Kalau menurut aku, kalau dibilang cukup. Cuman kalau misal dipakai untuk hura-hura atau seneng-seneng, kayaknya masih kurang sih. Sebetulnya tuh enggak sebetulnya, karena di Jogja itu kan tidak disebut apa-apa murah kok buat. Terus sosialnya yang Jogja kan ya dhuwur to, kaya jagong, konco ngono kan sesasi iso ping 3 sampai ping 5 ngono lho. Dadi nek UMK di Jogja ora masuk sebetulnya. Sebetulnya ora masuk. Ini berarti kalau misalnya aku kerja di Solo dengan pendapatan yang hampir sama Jogja, terus aku disuruh hidup di Jogja gitu ya. Kalau misalnya hidup di Solo sih kurang lebih sih mungkin cukup. Aku bilang mungkin ya. Mungkin cukup karena di sana yang aku rasain sih selama tinggal di sana tuh masih ada lah makanan-makanan buat keseharian yang murah kayak gitu. Terus untuk hangout gitu juga nggak harus ke tempat yang fancy gitu, masih bisa kalau di Solo. Tapi kalau misalnya di Jogja, susah. Nah, saya baru merasakan UMK itu mulai berdesir atau mulai agak gimana ya maksudnya, agak susah masuk akal, susah dicerna itu ketika saya mulai masuk di salah satu company yang saya bekerja sekarang ini. THP atau take home pay yang saya terima itu nggak masuk akal Mas, nggak masuk akal. Nggak masuk akal, banyak apa ngepas? Ya kalau dibilang UMK kadang itu di Jogja cukup Mas. Tapi kamu nggak bisa gerak Mas, nggak bisa gerak. Cukup Mas, cukup untuk bayar kos, untuk nongkrong, untuk nabung. Sorry tak balik Mas, untuk nabung, untuk nongkrong, untuk bayar kos itu cukup. Tapi kamu nggak bisa gerak Mas. Dibilang cukup, ya gimana? Kalau dibilang kurang, tapi saya masih bisa hidup. Kan dibilang lebih, itu nggak ada di kamus Yogyakarta. UMK di Jogja. Kalau untuk single sih cukup ya, single cukup sih. Kecuali kalau ada tanggungan keluarga. Kalau misalnya dia single tapi dia adalah tulang punggung keluarga atau yang ternyata dia punya nafkah di keluarga itu dia doang, kayaknya sih nggak cukup ya dengan UMK segitu. Nggak cukup sih. Kalau kamu cukup? Kalau aku cukup, karena alhamdulillah ya
orang tua masih bekerja, masih bisa menafkahi adik-adik, dan aku cuma menafkahi diriku dan juga kebutuhan ya kalau pengen ngasih ya ngasih gitu aja sih. Cukup sih kalau buat aku. Kalau dibilang side job di kondisi pandemi kayak gini nggak mau menjamin sih Mas. Jadi dibilang saya masih aktif untuk bergerak apapun sekarang. Jadi tapi side job utama saya sedang bergerak di beverage, di salah satu produksi minuman lah Mas. Minuman, bukan minuman setan ya, minuman maksudnya minuman konsumsi harian sih, yang sekarang juga tambah lesu lagi karena daya beli masyarakatnya juga semakin berkurang sih. Enggak, aku ngandal ke bonus atau insentif lah nek kerja kaya aku ini. Kalau di Solo nggak punya side job, jadi memang cuma satu pekerjaan itu Pak, full timer. Selain itu event-event lain atau as a freelancer, alhamdulillahnya masih sekali dua kali lah. Itu pun kalau dapat panggilan ya gitu. Punya side jobs sebagai freelancer, freelance MC dan juga voice over talent. Aku ada bikin itu sih, kayak kerajinan gitu sama teman-teman. Ya itu cukup membantu. Untuk Red di usia 20 sampai 25 tahun mungkin UMK yang paling ya minim lah ya, karena upah minimum karyawan kan kabupaten ya kabupaten 2,5 kali ya cukup 2,5 cukup, tapi itu kan baru UMK ya, pasti beberapa kantor bakal ada yang lebih di atas, lebih berapa ratus ribu gitu. Jadi kalau 2,5 ya 2,5 sampai 26 di range segitu kayaknya cukup deh untuk ukuran single. Kalau akhirnya dia udah berkeluarga tapi gajinya cuma segitu, berarti dia yang no skill, tidak ada skill, sudah tahu berkeluarga, kerja masih cari UMK. Pengenku ya oke Mas, nek pengenku nek pengen paling enggak kaya nganu lah, kaya ngendi kota industri kayak ngendi Banten apa ngendi? Karawang kaya Karawang lah paling enggak ya sekitar papatan lah, sekitaran papatan. Berapa kok 4 juta? Yo neng Jogja ambek isih kurang sebetulnya, sakmono sebetulnya isih kurang Mas. Aku sik wis ngrasake, sik wis rapi, nggo kontrakan, nggo lain-lain iki iso luwih saka kuwi sebetulnya. Cuman untungnya bojoku bareng ya kerja, dadi kayak bojoku pinter yang memanage uangnya, jadi lebih tertata sih. Kalau dulu kan uangnya pergi kemana-mana. Kemana misalnya? Ya dulu saya kos di Seturan, jadi ya perginya di sekitaran situlah. Kafe. Idealnya ya, kita hitung-hitungan dulu kali ya. Kalau misalnya nih di Jogja biasanya kalau sekarang makan nasi telur, nasi ayam gitu kali ya 15.000. Kan kita nggak mungkin tuh satu minggu makan ayam atau telur terus kan, itu berarti 15.000 satu kali makan. Kalau makan full 3 kali berarti kan 45.000. Itu udah sekitar 1,5 lah, hitung 1,3 1,5. Terus work life balance, kita harus balance dong kerja sama hangout. Jadi kayaknya hangout 500.000 cukup nggak ya? Nggak ya, kayaknya kurang. Ya aku boros sekali. Terus bensin, kalau misalnya nggak hangout kan kita bisa putar-putar Jogja, bensin paling nggak seminggu 50, berarti berapa? 200.000 udahan. Pulsa, kuota, bla bla bla, beli ngirim orang tua, beliin kado temen. Ya teman-teman kan udah pada punya anak, udah ngelahirkan kan, harus dikado. Kira-kira 3 juta kali ya? 3 juta sih, mungkin idealnya 3 juta dengan keadaan Jogja yang sekarang. Oke Mona, terima kasih ya. Thank you. Ya kalau untuk aku 3,5 sampai 5 juta lah. Saya tahu sendiri kebutuhan make up dan lain-lain itu mahal. Oke, Bibi, makasih ya. Oke, terima kasih.
OMK Jogja, oke saya langsung tembak ya mas ya. 3,5 mas. 3,5 ya? 3,5. 3,5 itu banyak sebenarnya alasan yang harus yang perlu diutarakan, tapi intinya yang harus diingat pertama harga properti di Jogja itu nggak masuk akal. Itu yang akan berpengaruh ke orang-orang lajang yang bisa dikatakan kayak saya anak rantau. Tinggal di sini harus ngekos, harga properti mahal, itu yang pertama. Meskipun harga makan murah dan lain sebagainya, harga properti mahal, dan yang kita habis bukan buat nongkrong mas, bukan buat makan, tapi kita habis untuk bayar properti, katakanlah buat bayar kos, buat apa namanya nyicil rumah atau KPR dan lain sebagainya. Itu sih. Jadi harapannya ada peninjauan ulang lah, peninjauan kembali masalah UMK karena Jogja itu ngeri mas, bisa dibilang murah ya murah, tapi kalau kita udah terjun basah masuk angin mas. Gitu. Mantap. Terima kasih Mas Haji ya. Terima kasih, semoga sukses, tetap sehat, tetap kuat dan selalu bahagia. Mantap.